Buat adik-adik yang udah klik video ini, jangan di skip dulu ya, ini bentar banget ada pesan penting buat kamu. Sekarang mungkin kamu pada masa lagi jatuh cinta atau punya ketertarikan terhadap lawan jenis. Kamu happy atau senang ketika berada di dekatnya, ketika nggak deket sama dia kamu berusaha untuk menarik atau mencari perhatiannya, ketika dia nggak ada kamu galau-galauan dan sebagainya. Jadi ada motivasi gimana agar aku bisa deket sama dia terus karena aku happy meskipun hanya melihat senyumnya aja. Mungkin kamu sedang pada fase ini ya, atau ada yang udah PDKT atau ada yang udah pacaran. Dan yang ingin aku sampaikan, sebenarnya perasaan tertarik dengan lawan jenis di usia kamu, jatuh cinta yang berbunga-bunga di usia kamu ini adalah perasaan wajar yang dilalui oleh siapapun yang ada pada fase remaja. Tapi mungkin beberapa ada yang bisa mengekspresikan, ada yang berani mengungkapkan, atau memilih untuk memendam. Namun yang perlu kamu ingat, perasaan happy yang sedang kamu rasakan, kamu lagi tertarik sama dia. Aku happy banget kak kalau misalkan dia ada di dekat aku seneng banget rasanya. Pokoknya gak bisa dijelasin deh perasaan yang aku rasakan ini. Gak apa-apa, itu diterima. Namun tidak boleh ditindaklanjuti ke pelampiasan hasrat seksual dengan melakukan hubungan seksual. Tidak boleh. Kenapa seperti itu? Yang pertama, kesiapan reproduksi di usia kamu itu belum siap dan beresiko terkena penyakit. Dan jika sampai terjadi kehamilan, itu organ reproduksinya belum siap untuk mengandung, apalagi juga melahirkan. Resikonya terlalu tinggi, bisa mengorbankan nyawa ibu ataupun keduanya. Coba bayangkan, penyakit menular seksual itu banyak banget yang gak bisa disembuhkan dan serem banget. Ada juga penyakit sipilis yang sekali suntik itu bayar 700.000. Coba bayangin 700.000 ini buat yang cewek-cewek ya, terutama kamu sekarang udah pakai skincare ya. Buat beli skincare ini bisa sampai buat berbulan-bulan 700.000 ini. Ditambah juga 700 ini juga bisa buat apapun. Kamu tabung misalnya buat lanjut sekolah selanjutnya, akan lebih berharga lagi. Buat cowok juga sama-sama berpotensi terkena penyakit menular seksual. Kamu di sekolah udah dikasih tahu ya pelajaran ada HIV dan sebagainya. Ayo, ini dihayati. Benar-benar dimasukkan ke dalam pikiran kita bahwa resikonya sebesar ini. Jadi jangan macam-macam. Cuman karena kamu kepo, cuman karena kamu penasaran rasanya gimana, cuma kamu pengen dipandang keren sama teman-teman kamu, jangan bodoh melakukan hal ini dan merugikan masa depan kamu. Karena jejak kasus itu susah banget buat menghapusnya dan penyesalannya itu luar biasa. Kemudian yang kedua, kesiapan mental. Yakin kamu sudah siap? Apa aja yang sudah kamu siapkan untuk membiayai hidup kamu bersama dengan pasangan kamu atau anak kamu? Karena pernikahan bukan melulu tentang isinya yang indah-indah aja, tapi juga ada ujian di dalamnya. Jangan berpatokan pada drama Korea, sinetron, series romantis yang kamu tonton. Tidak seindah itu, karena ini skenario yang dibikin oleh manusia. Namun kenyataannya ujiannya itu macam-macam. Ada beberapa hal yang perlu kamu hadapi dari segi finansial, dari segi ekonomi, kemudian dari segi ketika ada konflik rumah tangga, bagaimana kamu menghadapinya, bagaimana merawat diri, bagaimana merawat anak kamu, ketika anak rewel kamu harus ngapain, apa yang harus kamu lakukan, bagaimana menghadapinya. Banyak sekali yang terjadi karena tidak ada persiapan mental. Menurutnya nikah itu happy dengan suami, isinya itu bahagia-bahagia aja, romantis, bla 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 dan sebagainya. Pas nikah ada masalah, merasa ini berat sekali. Kemudian ditinggalin kayak gitu aja, tidak bertanggung jawab dan merasa stres luar biasa karena tidak ada persiapan mental, tidak ada persiapan kemampuan dan pengetahuan. Kalau kamu nggak percaya, silahkan tanya orang yang sudah menikah, dan nanyanya bukan cuma ke satu pasangan aja, tapi ke beberapa. Atau kamu bisa nonton beberapa yang sharing tentang pernikahannya di podcast-podcast itu, agar kamu bisa belajar dari ini, bahwa pernikahan itu memang ibadah yang Allah anjurkan, namun bukan berarti tanpa persiapan. Karena dalam pernikahan, dalam agama pun ada hak dan kewajiban. Sudah tahukah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua pasangan ini apa? Dan sudah tahukah bagaimana cara memenuhinya? Kalau nggak tahu, jangan. Sehingga ini bisa jadi pengendali atau pengingat ketika kamu ada hasrat untuk melampiaskan nafsu kamu yang sedang menggelora, misalnya karena kamu sedang jatuh cinta. Itu ada tameng. Oh iya, tidak semudah itu. Ada resiko-resiko ke belakang, ada tanggung jawab yang harus ditanggung.
Kemudian selanjutnya, ketika mental tidak siap, apalagi yang terjadi? Perceraian, bukan itu yang terburuk, tapi kekerasan yang terjadi, kekerasan secara fisik ataupun verbal. Berapa banyak pasangan yang tidak siap secara mental kemudian melakukan kekerasan terhadap pasangannya, KDRT. Ini efeknya jauh lebih parah, teman-teman. Jadi itu beberapa resikonya, sehingga perlu diingat dan dipikir-pikir lagi kalau mau melakukan sesuatu, pikirkan resikonya dulu, jangan cuma mengikuti hawa nafsu. Kalau kita menjadi budak nafsu, hidup kita hancur. Bener. Itu makanya Allah kasih kita pikiran buat kita mikir, apa resiko yang akan terjadi jika kamu mengikuti nafsu begitu aja. Allah sediakan, Allah kasih kita otak itu untuk berpikir, untuk melogika resikonya, dampaknya, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi ini bagaimana dan sebagainya. Lalu Kak, gimana caraku untuk mengatasi perasaan jatuh cinta dan keinginan seperti ini yang aku rasakan? Pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa dan minta perlindungan dari Allah, dari nafsu yang buruk, dari gangguan dan godaan syaitan, dan dari segala kezoliman dalam bentuk apapun. Selain kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga banyak belajar, teman-teman. Kita banyak belajar. Ketika kita banyak belajar, kita akan lebih mikir kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu. Yang ketiga, perasaan cinta, tertarik dengan lawan jenis seperti yang kamu rasakan saat ini, itu adalah perasaan yang normal. Perasaan yang normal, dan kamu bisa manfaatkan itu untuk motivasi biar belajar lebih giat lagi. Setiap orang pasti pernah jatuh cinta dan merasakan fase yang kamu alami saat ini, tapi sekali lagi, yang paling penting adalah bagaimana kita bereaksi terhadap perasaan kita. Yang paling penting saat ini adalah persiapkan masa depan kamu, tingkatkan kualitas diri dengan berbagai macam cara bisa dilakukan dalam hal positif, karena apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Oke, jadi tanam yang baik-baik aja. Kita hidup itu kalau bisa di jalan yang aman aja deh, nggak usah aneh-aneh. Allah udah kasih petunjuk kita buat nggak boleh ini, kamu lebih baik seperti itu biar kita selamat. Kalau ini masih belum cukup, coba kamu buka mata kamu dan coba lihat fenomena di sekitar kamu. Berapa banyak pernikahan dini yang berakhir penyesalan karena tidak siap menghadapi itu. Berapa banyak hubungan yang dilakukan di luar pernikahan itu menimbulkan penderitaan dan penyesalan yang tiada akhir. Coba kamu cek, coba kamu baca fenomena yang ada di sekitar kamu, buka mata kamu. Jadi seperti itu, semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi reminder buat kita lebih berhati-hati, buat kita lebih berpikir dulu sebelum bertindak untuk keselamatan kita ke depannya, demi kebaikan kita juga. Saya akan bagikan ke teman-teman kamu. Seperti itu, sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Dik Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.